Bib, Oi, Habib kan pelanggan tetap di restoran sini ya kan. Udah kenal banget, udah sering kesini. Aku iya mau dong. minta tolong, boleh nggak Bib? Ya kalau aku bisa, aku tolongin. Serius, Serius. mau tahu nggak apa kira-kira? Apaan? Jadi kan gini ya Bib ya. Ini kan kita puasa ntar malam itu kan malam ke-23 ya Bib ya. Benar. Nah, mau minta tolong sama Habib. Apa mintanya? Aku tuh mau ibadah gitu Bib, biar dapat Lailatul Qadar. Nah Habib tolong jagain restoran aku gitu. Memangnya Lailatul Qadar itu hanya berlaku bagi Nikta Gina dan kawan-kawan aja. Ya kan aku Kan semua umat Islam juga pada mau mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Dan saya kan juga bagian dari umat Islam. Oh, jadi Habib juga mau ya? Lah, ya iyalah, semua juga harus mau. Ya Allah, ya Mau masalahnya masuk surga sendiri dia. ya kan biar lapang. Kan udah lapang, sebanyak apapun udah lapang. Dia Iya mau masuk sih. surga sendiri. Ya Habib gimana dong? Aku sibuk. Nanti kalau misalnya di restoran ditinggalin gak ada yang jagain, lah aku nggak bisa ibadah dong. Nah, ini ada beberapa insight dari Nabi Muhammad untuk kita. Pertama ya, Nabi Muhammad itu kalau sudah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Ya. itu bahkan sudah ngasih tahu ke Sayyidah Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yuk kita ibadah, fokus mencari malam Lailatul Qadar, sehingga beliau itu tidak lagi tidur bersama dengan istrinya. Oh. Bahkan tidur bersama dengan istrinya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad telah izin kepada istrinya menyampaikan bahwa beliau akan fokus iktikaf di masjid 10 hari terakhir terakhir. di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, apalagi buka kafe. Kalau bisa, kafe ini kan bukan sesuatu yang urgent. Iya. Kecuali memang, wah kalau nggak ada kafe ini, siapa yang mau ngasih makan orang sahur gitu. Enggak, aku udah kaya sih, Bib. Nah, Asik, itu. sombong. Tiba-tiba Mantap. sombong. Mantap. Nah, apalagi udah alhamdulillah rezekinya udah cukup. Alhamdulillah, iya. Jadi ditutup aja sementara di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk kita fokus ibadah. Oh gitu aja, Bib. Iya, kecuali memang kalau nggak ada kita nih jadi repot. Contohnya ya, satpam yang lagi jaga malam. Iya. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada dia, siapa yang mau jagain? Betul. Ntar ada maling. Iya. Atau Dokter di rumah sakit. Nah, dokter, perawat Iya. di rumah sakit. Betul, tenaga Kemudian, medis. iya, kan ada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita tinggalkan itu akan membahayakan bagi diri kita atau orang lain. Iya. Maka bagi orang-orang seperti itu disebut sebagai satu kedaruratan atau uzur yang sifatnya syar'i yang diperkenankan oleh syariat. Maka mereka tidak iktikaf di masjid, tapi tetap iktikaf. Walaupun iktikaf menurut para ulama itu mayoritasnya menyebutkan di masjid. Tapi ya udah, karena kondisinya kita nggak bisa tidak, maka iktikafnya di pos kamling, di pos satpam, di rumah sakit. Oh, boleh Insya ya. Allah itu akan menjadi cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, asalkan kita tetap konsisten bekerja dan menjalani kerja itu sebagai ibadah, plus sebisa mungkin ibadah. Apa? Iktikaf itu kan intinya adalah muhasabah diri, merenungkan dosa-dosa untuk kita mintakan ampun. Kemudian bisa sambil baca Quran, kan sambil jaga bisa sambil baca Quran. Iya juga sih sebenarnya. Sambil ngerawat orang, setelah selesai bisa baca Quran. Iya. Dan lain sebagainya. Atau bisa sambil merawat sambil berzikir, sambil jaga pos satpam sambil bersolawat, kan bisa. Nah itu bagi mereka, insya Allah mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak di masjid, tapi di pos satpam, di rumah sakit. Karena kata Nabi, semua tempat kecuali kuburan dan kamar mandi, jika itu digunakan untuk beribadah, maka ia menjadi masjid. Biar bisa dapat malam itu harus ngapain aja, Bu? Intinya harus memperbanyak ibadah. Apapun ibadahnya. Bagi wanita yang sedang haid gak bisa beribadah di masjid, gak bisa membaca Al-Quran, baca zikir-zikir.
baca sholawat, membaca buku, muhasabah diri, lakukan itu. Bagi yang bisa ke masjid, pergi ke masjid melakukan iktikaf sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baca Quran, baca sholawat, memperbanyak sholat. Dan juga jangan lupa memperbanyak membaca Al-Quran karena malam Lailatul Qadar itu salah satu kemuliaannya itu adalah karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wih, Masya Allah. Ih, seru banget. Berarti nggak boleh tidur ya, Bib? Kalau lagi malam-malam, Sebisa malam terakhir. mungkin nggak tidurnya dikit aja biar kita bisa tahajud. Oh iya, benar juga sih ya. Dan Ntar siang ngantuk, Bib. ya bukan berarti kan kemudian nggak tidur sama sekali. Setelah subuh kan bisa tidur Iya bentar juga sih. Yang penting tipis-tipis. kayak malam-malamnya dimanfaatkan untuk Iya, ibadah lagian gitu ya. siangnya ngantuk kan, Bib. Giliran buat medsosan, giliran buat Nggak ngegame. ngantuk dong. Iya, siangnya nggak ngantuk. Giliran buat ibadah jadi malas. Memang Nah gitu itu dia tuh tuh banyak godaannya godaan setan. setan, astagfirullah. Nah kita ngobrolin soal malam Lailatul Qadar ini ya teman-teman ngajian. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan. Nah jangan kemana-mana, kita tetap di ruang ngaji. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab sama Habib Jafar ya buat teman-teman ngaji. Dan ini udah ada yang nanya ya Bib ya. Dari M_Z_Fikar. Bib, Namanya underscore tuh, kebanyakan underscore. underscore. Bib, ketika kita tidur pada Lailatul Qadar, apakah kita tidurnya selama 1000 bulan? Iya. Kan malam 1000 bulan, Bib. Iya. Jadi Lama amat. di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana dirangkum dalam surah Al-Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu bukan sama, melebihi 1000 bulan. Melebihi. Melebihi 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 1000 bulan itu, aduh aku nggak ikut kumon lagi waktu kecil. Langsung kayak, berapa ya? Kurang Setahun lebih itu 80 tahun. Iya kali ya Bib ya. Kali apa? Iya, pakai kalkulator kali ya Bib ya. Iya, 80 tahun lah kurang lebih. Itu melebihi. Namanya melebihi berarti kita nggak tahu. Iya. Sampai setara dengan berapa ribu bulan atau berapa puluh tahun. Iya. Nah, kenapa? Di antaranya sahabat pernah nanya, Nabi, umur kita kan nggak panjang seperti Nabi dulu, dan ya. umat-umat terdahulu. Nabi Nuh 950 tahun misalnya dan lain sebagainya. Kemudian jadi kita akan ketinggalan dalam ibadah dengan umat-umat terdahulu. Karena Nabi jangan khawatir karena kita diberi satu kemuliaan yaitu satu malam yang lebih dari 1000 bulan atau 80 tahun. Nah, kalau kita tidur makanya jangan tidur. Iya, jadi masa tidurnya yang jadi 1000 bulan ya Bib ya. Makanya. Berarti jadi nggak banyak pahalanya kalau kayak begitu. Justru dikasih 1000 bulan kok buat tidur. Ya iya memang jadi tidurnya 1000 bulan. Akhirnya dikasih privilege 1000 bulan lebih, tapi gak dapat pahala apa-apa. Tapi kan niatnya tidur ibadah. Iya, jadi hanya dapat ibadah tidur aja. Padahal bisa dimaksimalin dengan ibadah yang lainnya. Untuk mengganti. Betul. Iya. Siapa tahu umurnya nggak panjang, tapi ibadahnya. Siapa umurnya gak panjang? Ada Bib di luaran sana, nggak mau nunjuk ke sini, takut. Siapa tahu. Yang benar. Makanya Iya. Jalanilah malam Lailatul Qadar itu seolah-olah itu malam terakhir kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan mungkin malam terakhir kita untuk hidup sehingga kita Ya bisa Allah. memaksimalkan seolah-olah. Ada dari Bung Rizal nih. Bung Rizal. Rizal bilang, apakah ada penjelasan jika malam Lailatul Qadar itu hanya terjadinya di malam ganjil? Betul. Risal ini biasanya makanan kan. Risol, enak lagi Bib ya. Enak apalagi pas Belum bulan ada. Ramadan gini buat Iya. takjil enak tuh Kayaknya kan. disentil tipis-tipis ya Bib gara-gara Nah, baru datang apalagi kopi kalau ya. panas kan. Mantap baru digoreng Betul. tuh Bib. Kita ngomongin risol aja yuk. Jangan dong dijawab dulu pertanyaannya Jawab ya. Bib. Ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu di malam-malam gasal.
Gasal. Malam-malam ganjil. Oh, malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Aku sendiri, ya Allah, lagunya tua banget ya. Usianya di situ berarti Iya, kita ya. umur saya ada di situ ya Allah. Nah, malam-malam gasal atau malam-malam ganjil di Iya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu mendapat terkuat yang dikutip oleh Imam Nawawi tentang malam Lailatul Qadar. Tapi di hadis yang lain Nabi katakan malam Lailatul Qadar itu di malam bulan Ramadan. Makanya ada yang pendapat mengatakan diselipkan di malam-malam bulan Ramadan, tidak mesti di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa di manapun gitu. Betul, pendapat yang terkuat itu malam ganjil. Maka dari itu rumusnya semua malam dibayangkan seolah-olah malam Lailatul Qadar. Biar aman kita, itu cuma sebulan. Iya Kalau sih. enggak 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau enggak malam ganjilnya jangan sampai lewat. Oh. Yang malam ganjil jangan sampai lewat. Ya mau Umur yang juga. baju merah jangan sampai lewat kayak Umur gitu juga. lagunya. Ya umur juga, iya jangan sampai lewat. Enggak, maksudnya umur kita tuh ketahuan tontonannya Warkop DKI. DKI itu. astagfirullahaladzim. Tapi kan Warkop DKI tiap lebaran di setel ulang. Iya kan, biasanya Bib, kan. itu long lasting. Betul. Jadi pokoknya intinya kalau yang mampu untuk menjadikan setiap malam sama bulan Ramadan itu seolah-olah malam Lailatul Qadar, gaskan lah Betul, gitu. Tapi makanya kalau Nabi itu kalau malam terakhir bulan Ramadan di 10 Iya. hari terakhir itu diriwayatkan mengencangkan sabuknya. Karena mau fokus ibadah secara maksimal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu Nabi Muhammad Masa yang kita sudah dijamin enggak masuk ya? surga. Iya. Yang beliau adalah manusia termulia. Betul. Yang beliau adalah Nabi dan Rasul. Yang karena beliau segala sesuatu ini diciptakan. Iya. Malam Lailatul Qadar ngencengin sabuk untuk mendapatkannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita belum tentu masuk surga. manusia ya hina, kan? Iya. belum tentu masuk surga. Betul. Semuanya diciptakan bukan karena kita, Betul. bukan Nabi, bukan Rasul. Malah tidur, Bib. Biar tidurnya 1000 bulan. Iya kan? Iya, iya, Jadi iya, benar. mengikat ke sana itu bikin kita seharusnya semangat untuk menjalani ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Oke. Apalagi masih muda, mumpung Iya. masih muda, kencengin semua malam deh. Kalau udah tua kan repot ya biasanya. Takutnya Iya, ada masuk penyakit. angin lah, sakit Iya, lah, dan lain betul. sebagainya. Akhirnya bisa maksimalinnya cuman di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mumpung masih muda, kalau perlu bukan cuman malam, siangnya juga kencengin ibadah. Oh, kan malam Lailatul Qadar, Bib. Berarti malam. Iya, tapi kan ibadahnya jangan nunggu malam. Kayak, Bib, malamnya saya kemarin, Bib kan siangnya doang yang Ramadan, malamnya kan enggak. Iya sih. Karena puasanya di siang doang. Iya. Sekarang kan malamnya doang Bib Lailatul Qadar, siangnya enggak. Ya sama, siang malam itu ada kemuliaannya sendiri di bulan Ramadan. Oh, baik. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman ngaji nanti yang mau tanya silahkan boleh tanya-tanya lagi. Kita rehat sejenak, nanti balik lagi di ruang ngaji. Kita lanjut lagi ngobrolin soal Lailatul Qadar ya, Bib ya. Ini ada pertanyaan dari Hulwah_28. Kenapa Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari sih, Bib? Namanya aja Lailatul Qadar. Lailatul itu artinya malam. Al-Qadar itu qadar. Makanya kita kadang suka salah. Malam Lailatul Qadar itu artinya malam-malam Al-Qadar. Enggak. Double jadi malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Salah Al-Qadar. ya, jadi harusnya Lailatul Qadar aja Iya, udah gitu atau ya. malam Al-Qadar itu artinya Oh. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar emang terjadinya malam karena itu rahasia Allah dan ketetapan dari Allah, makanya disebut Lailatul Qadar. Dan nggak bisa kita minta kayak kenapa nggak siang aja sih, biar kalau siang kan emang gue lagi melek gitu, kalau malam kan Ntar aku alasan waktu- lagi kerja siangnya. Iya juga sih bener. Kemarin ngobrolin puasa, Bib, puasanya kan siang doang, Bib. Iya. Malam kan nggak puasa. Iya. Sekarang ngomongin malam Lailatul Qadar,
siang yang Iya, dibahas. kayak kan malam doang, Bib. Jadi kalau siangnya nggak perlu ngapa-ngapain Iya, nah gitu. jadi harus udah pokoknya di bulan Ramadan ini Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Mubarak, Gunawan. bulan berkah. Iya, gak apa-apa deh, Syahrul Munawwar. Munawwarah, bulan yang bercahaya. Iya. Pokoknya ini bulan yang mulia. Siang malam kencengin ibadah, udah jangan sampai kendor. Jangan cuma momen-momennya doang. Oh, malam Lailatul Qadar kencangnya di malam doang, siangnya enggak. Atau Dan misal- keberkahan karena kita ngencengin ibadah di bulan Ramadan, insya Allah 11 bulan lain dijaga sama Allah dengan kita tetap menjadi pribadi yang beribadah, dan kalau terjadi apa-apa dibantu oleh Allah. Musibah Allah. dibantu, kalaupun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Makanya. nyambung tadi fokus ibadah itu, ada pertanyaan dari Vivi Wulandari Sukni. Ibadah apa aja nih Bib yang harus kita lakukan menyambut malam Lailatul Qadar? Intinya kencengin ibadah, Apapun. apapun ibadahnya. Adapun kalau merujuk kepada yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, yang pertama iktikaf di masjid. Kalau perempuan tuh iktikaf juga nggak sih Bib? Iktikaf menurut para ulama bagi perempuan boleh asalkan mendapatkan izin dari pasangannya. Oh, Entah itu orang tuanya, suaminya, dan lain sebagainya. Kemudian iktikaf itu ngapain sih, Bib? Muhasabah diri. ya. Kemudian memikirkan kebesaran Allah. Dan yang selanjutnya diisi dengan ibadah. Iktikafnya apa? Membaca Al-Quran. Iya. Karena ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kadang orang suka nanya kan, Iya. bedanya sama nuzulul Quran kan? Nuzulul Quran Iya, juga juga malam diturunkannya Al-Quran, dan itu malam 17 di bulan Ramadan. Iya. Bedanya nuzulul Quran itu diturunkannya Al-Quran setahap demi setahap. Oh. Yang Iqra pertama Iya. kali itu di malam 17 Nuzulul bulan Quran. Ramadan, Oke. di malam nuzulul Quran. Tapi kalau malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran secara utuh ke langit bumi. Jadi diturunkannya utuh tuh. Udah jadi Udah Al-Quran semua gitu secara ya? utuh. Oh. Sebagai bentuk kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi baca Quran yang banyak. Kemudian yang ketiga, sholat yang banyak. Sholat malam, Iya, sholat tahajud. sholat tahajud dan lain sebagainya. Pokoknya semua ibadah, sedekah. Bulan, apalagi sedekah kan sekarang enak, bisa online. Iya, betul. Nggak perlu nyari orang miskin di mana kan. Iya. Jadi pokoknya semua ibadah. Di Nggak ada bulan Ramadan. spesifikasi khusus, bacaan Iya, khusus iktikaf atau dan apa lain gitu. sebagainya. Tapi maksud aku jangan membatasi. Oh, ya udah ini ibadahnya malam Lailatul Qadar. Enggak, semua ibadah kencengin. Dikerjakan. Iya, apalagi sekarang di era digital tuh semuanya serba mudah kan Iya. untuk ibadah. Iya. Jangan serba maksiat tuh di era digital kan. Sekarang juga maksiat mudah. Nah, kita lawan dengan ibadah yang banyak. Nah, tapi Bib, namanya juga kan manusia ya. Maksudnya ibaratnya kayak itu udah melakukan segala hal gitu mencari si Lailatul Qadar itu gitu. Tapi Emang ternyata hilang Lailatul Qadar? iya enggak sih. Kok belum. dicari si Lailatul Iya Qadar? juga, enggak, belum datang kali ya. Belum Bib, ya. ketemu. Iya, belum Iya. ketemu. Nah, tapi jadi kan kadang-kadang punya perasaan ya nggak dapet lagi gue malam Lailatul Qadarnya Iya. gitu. Supaya nggak berkecil hati gitu loh, Bib, gimana? Nah, pertama makanya semaksimal mungkin diisi semua malam di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah. Kemudian kalau kita udah ibadah, ana inda donni abdi bi, kata Allah, aku itu tergantung prasangkamu kepadaku. Jadi jangan berprasangka belum maksimal, belum beribadah. Jangan, ketika kita sudah beribadah semaksimal yang kita mampu, udah berprasangka baik kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah aku dapat malam Lailatul Qadar. Jangan malah dibatalin dengan prasangka bahwa kita dapat malam Lailatul Qadar. Itu ibadahnya pamrih kalau gitu ya, Bib. Ya, Bib ya. Jadi Kalau- kayak ya kalau misalnya kita kayak ya udah ibadah supaya dapat Lailatul Qadar aja. Begitu nggak dapat kayak ya nggak dapat lagi gitu. Nah, Berarti ini yang kurang perlu ikhlas. dilurusin bahwa pamrih itu boleh asalkan sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah. Kayak malam Lailatul Qadar, kayak surga. Iya. Nggak apa-apa karena itu dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau minta pujian manusia baru itu pamrih yang tidak diperkenankan. Tapi kalau pamrihnya untuk
sesuatu yang memang diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya nggak apa-apa. Tapi jangan berkecil hati kalau tidak Dan jangan mendapatkan berkecil hati, gitu. harus kita optimis. Karena kalau kita malah nganggep, ya gua belum maksimal nih. Atau kalau belum maksimal ya salah kita. Tapi kayak, ya gua dapat apa enggak. Jangan punya pikiran gitu. Gua insya Allah pasti dapat. Yakin, karena Allah itu tergantung kepada praduga kita. Yang penting maksimal. Jangan sok yakin tapi nggak maksimalin ibadah. Enggak, tapi saya yakin. Yakin dari mana kalau Anda belum ibadah secara maksimal gitu kan? Iya juga sih ya. Sama seperti teman ngaji pengen 500.000 rupiah, tapi nggak bertanya ke sini ya, nggak maksimal, nggak bisa dapet. Makanya sekarang yang beruntung ada Bung Rizal dan juga Vivi Wulandari Sukni. Selamat berhasil mendapatkan 500.000 rupiah. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Terima kasih ya Bib ya. Sama-sama, Mudah-mudahan kita Mbak Gina. semua bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Benar. Pokoknya di malam-malam terakhir ini digencarkan ibadah malamnya. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV